Oke, halo semuanya, selamat malam. Oke, mohon maaf ya kalau ada suara-suara agak bising karena di sini lagi hujan. Terus di sebelah sini ada sugar glider aku. Dia kurang suka sama cahaya, jadi pas aku nyalain ring light gitu dia agak-agak ngambek. Terus ya hujan, kipas angin, sugar glider. Jadi tolong dimaklumi saja ya. Oke, jadi ini sebenarnya dadakan banget. Aku sebenarnya nggak ada rencana mau ngadain live gitu, tapi kayak aku udah lama gitu nggak bikin live, terus aku udah lama nggak bikin tutorial, aku udah lama nggak make upan, jadi udah sekalian aja semuanya ya. Aku tutorial di sini, aku live di sini, dan aku make upan di sini, kayak gitu. Sebenarnya nggak ada tema yang khusus atau gimana-gimana, cuman tadi pas aku lagi liatin Instagram ada beberapa gitu beauty influencer atau beauty vlogger kesukaan aku yang dia lagi up makeup Korea gitu. Dan sebenarnya aku udah sering banget bikin makeup yang ke arah Korean look karena kan memang muka kita Asia banget gitu ya. Jadi untuk makeup Korea tuh nggak susah gitu, walaupun ya untuk trik-trik yang segala macamnya juga masih perlu dipelajari lagi gitu. Nah tapi ini oke, jadi di sini aku akan makeup Korean look tapi ala aku. Oke, jadi kalau misalnya ada nanti nih setelah makeup terus misalnya kurang Korea, kurang tirus gitu ya, kurang putih, atau alisnya kurang rata, atau misalnya monolitnya masih monolit banget gitu, nggak double lid. Biasanya kan kalau Korean look zaman sekarang kan dia double lid gitu ya, double eyelid gitu. Nah itu oke, ini aku udah bilang dari awal, ini disclaimer dari awal, ini bener-bener Korean look ala aku, jadi nanti kalian bisa ngikutin karena ini caranya simpel banget. Oke, halo yang join, terima kasih sudah nonton. Ini sebenarnya live dadakan banget, tapi aku memang pengen banget gitu make upan, udah lama banget, kayaknya udah sebulan karena kesibukan dan lain-lain. Jadi ya ini saat yang tepat untuk aku make upan karena mumpung lagi nggak full gitu kerjaannya. Oke, yang diawali banget otomatis skincare atau di muka gitu ya, supaya dia melapisi kulit kita. Jadi make up tuh nggak langsung kena kulit. Nah, jadi kalau untuk teman-teman nih yang misalnya ada kendala, kok kenapa sih muka aku tiap make upan jerawatan gitu? Kenapa sih kok kulit aku tiap make upan atau pakai foundation gitu yang matte atau pakai BB cushion yang matte itu di kulit tuh kayak kering banget, kering kerontang. Nah, mungkin tidak pakai skincare adalah jawabannya. Kenapa jadi wajah kalian kering, cracking, or ya ngeletek gitu ya, atau merasa nggak nyampur gitu sama kulit, atau berasa kering nggak enak. Nah, biasanya tuh karena nggak pakai pelembab atau nggak pakai skincare. Minimal banget skincarenya tuh pelembab lah. Atau ya misalnya kalian tuh udah suka banget sama makeup, biasanya pakai moisturizer gitu-gitu ya. Misalnya yang pertama tuh skincare dulu, terus nanti dilapisin sama moisturizer gitu ya, terus nanti dilapisin sama sunblock atau kayak UV protection cream gitu, atau pokoknya ada SPF-nya gitu. Terus yang terakhir primer, baru nanti make up, yaitu untuk yang profesional atau yang udah entusias, yang udah suka banget sama make up, yang ya udah gitu dia udah biasa banget dengan make up atau step-step yang panjang. Nah tapi kalau di sini aku mau kan yang super simple, jadi ini Korean look yang bener-bener ala aku, yang simple, yang tahapnya nggak terlalu panjang seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama, paling enggak, kata aku bilang tadi sebelum make up itu harus pakai moisturizer dulu. Moisturizer yang pasti cocok di kalian, yang pasti nggak bikin jerawatan. Jadi nanti kalau misalnya nih suatu saat kalian pakai make up dan tiba-tiba kalian udah pakai pelembab yang udah biasa kalian pakai, kalian pakai make up, terus beberapa hari kemudian ternyata kalian jerawatan. Nah mungkin make up yang nggak bersih, atau mungkin kandungan yang ada di make up tersebut yang bikin kalian nggak cocok, bukan karena pelembabnya. Seperti itu ya. Oke, jadi cepet aja. Aku nggak tahu kalau live Instagram sekarang tuh 1 jam mati atau bisa lebih lama gitu, tapi di sini aku kayaknya sekitar 1 jam lah ya. Kalau bisa tuh kurang dari 1 jam supaya lebih cepat. Oke, di sini aku mau pakai pelembab. Di sini pakai Celebon. Ini Celebon My Lemon Juicy Gel. Dia selain lemon tuh ada tomat, ada aloe vera gitu ya. Tapi aku kebetulan belinya yang lemon. Nah ini sedikit aja karena tadi
aku tuh sebenarnya udah sayang banget ya, muka aku nih udah tadi udah scrubbing, terus aku udah cuci muka, terus tadi udah pakai toner juga, jadi ini udah bener-bener menghidrasi atau menghydrating banget. Tapi ya udah aku tambahin lagi pelembab, dan setelah ini kita harus cuci muka lagi ya setelah make upan. Oke, ini aku pakai di sini seperlunya aja, karena ini aku make upnya malam, jadi aku nggak pakai sunblock, sunscreen atau apapun yang ada SPF-nya karena tidak ada matahari. Oke. Oke. Terus ya kalau ada sisa-sisanya taruh di tangan ya. Oke, terus aku pakai lip balm. Di sini aku pakai Pure Pow Pow ointment. Ini sebenarnya bisa buat apapun. Jadi ini mirip-mirip kayak Vaseline gitulah ya. Jadi dia ini bisa untuk bibir, bisa untuk bagian wajah atau tubuh yang kering gitu, atau mungkin untuk misalnya di under eye gitu ya, biasanya kalau mua-mua atau makeup artist gitu, kalau misalnya mau make upin kliennya dan ternyata kliennya itu mungkin punya sedikit keriput atau punya bagian bawah mata yang kering banget, yang kalau kegesek atau misalnya pakai foundation itu bisa jadi apa sih, kayak putih-putih atau kayak yang kering gitulah ya, bisa jadi berlipat gitu. Nah itu bisa dipakein ointment ini dulu biasanya, tapi di sini aku pakai buat bibir aja dan sedikit aja, sebenarnya juga kebanyakan sih. Nah dikit aja karena dia benar-benar ngelembapin banget sih, ini juga kebanyakan sebenarnya. Oke, terus ini kayaknya udah lumayan kering. Bagi kalian ini FYI lagi, walaupun ini too much information, tapi ini bener-bener yang the simple way to make Korean makeup look gitu. Jadi ini bukan yang full banget. Kalian kalau misalnya mau pakai skincare yang panjang banget, yang 15 lapis itu silahkan banget. Kalau misalnya kalian juga mau pakai kayak primer makeup yang lebih tebal dari yang aku pakai sekarang juga silahkan banget, ini bebas. Oke, sorry banget ya kalau misalnya ada azan, tapi kayaknya aku nggak kenceng-kenceng karena ini lagi azan, jadi kita sambil lanjut aja. Oke, di sini aku mau pakai foundation yang sebenarnya ini kalau dia oxidize itu akan sama banget sama warna kulit aku, tapi kalau belum oxidize dia jadinya lebih cerah sedikit dari kulit aku. Nah, karena aku mau bikin Korean makeup look yang mungkin tampilannya kayak sedikit lebih cerah gitu ya, jadi aku mau pakai ini. Ini adalah Maybelline Fit Me Matte and Poreless yang 235. Ini 235. Nah, aku akan pakai di seluruh muka. Oke, habis ini aku mau diem dulu karena di sini azan, tapi nanti ini aku sambil make upan ya, taruh di muka. Ini aku pakai sponsnya dari Master supaya enak aja sih, supaya nggak bleber, supaya nggak pakai spons yang lain. Oke, halo yang baru masuk, selamat datang. Sorry ya, aku nggak ngomong karena ini lagi azan gitu. Kita tungguin azannya selesai dulu ya.
Oke, ternyata spons dari master aku rusak karena udah lama banget sih nggak dipakai. Jadi aku pakai spons, tapi ini sponsnya kering, jadi nggak aku basahin supaya coveragenya lebih tinggi. Oke, aku sebenarnya udah hampir lupa seberapa dia lebih cerah dari muka aku, tapi nggak apa-apa karena ini temanya Korean look, jadi mungkin nggak apa-apa ya dia agak lebih cerah gitu dari muka aku. Tapi nanti kita akan pakai blush, shading dan lain-lain, jadi nanti tampilannya nggak begini banget gitu. Halo Desma Yunita, terima kasih wave-nya. Halo. Oh iya, di sini aku mau kasih sedikit tips. Misalnya kalian mau pakai foundation atau mau pakai BB cushion, itu kalau bisa makainya itu tipis tapi berlayer. Jadi daripada kalian misalnya nih 2 pump atau 3 pump gitu ya, terus kalian langsung taruh di muka gitu ya, langsung satu layer 3 pump itu, mending kalian satu pump tapi kayak satu kali terus diamin dulu bentar ya kan, terus nanti kalian lihat lagi yang mana nih yang kira-kira masih ada bekas jerawatnya masih kelihatan atau mungkin masih agak belentang-belentong nggak rata, nah itu baru nanti diberesin lagi pakai satu pump yang lainnya gitu. Jadi dibanding kalian langsung 3 pump semuanya, mending satu pump tapi berlayer, jadi sedikit-sedikit aja, sedikit demi sedikit kayak gitu. Oke, di sini aku masih mau beresin foundationnya karena di sini masih ada beberapa bekas jerawat yang kelihatan, but it's okay. Ini masih nggak terlalu kelihatan sih. Oke. Oh ya, kalau misalnya kalian masih bingung, misalnya kalian bingung nih, aku beli foundation atau BB cushion ya. Nah itu sebenarnya tergantung preference kalian masing-masing, preferensi kalian masing-masing gimana. Nah kalau zaman dulu, bukan zaman dulu sih, beberapa tahun yang lalu, antara foundation sama BB cushion tuh memang beda banget. Jadi kalau foundation tuh memang tebel atau dia coveragenya tinggi gitu, tapi kalau sekarang itu ada yang cushion tapi dia itu bener-bener kayak foundation gitu, jadi bener-bener medium to full, dimana kalau yang dulu tuh lebih ke kayak sheer ke medium aja, kalau sekarang tuh bener-bener medium to full. Jadi ya mau cushion ataupun mau foundation tuh akan lebih mudah bagi kalian untuk memilih karena hampir sama aja, hampir semuanya tuh udah medium to full, udah nutup banget noda-noda hitam yang ada di wajah kalian. Nah, cuman mungkin kenapa jadi aku lebih prefer ke cushion, dia ada tempatnya seperti ini, jadi lebih mudah aja dibawa kemana-mana dan nggak harus, apalagi kalau kita traveling atau kita jalan-jalan atau kita kemana gitu ya. Kalau pakai cushion itu kan lebih ringkes, lebih cepat, lebih simpel, jadi kita nggak harus ngepam. Tapi untuk harga yang lebih murah gitu, untuk misalnya per milinya murah, itu sebenarnya memang pakai foundation karena satu botol kayak gini isinya 30 mili bisa sama dengan cushion yang 15 mili yang cuma setengah botol doang, tapi lebih mahal di packaging gitu, jadi harganya sama tapi volumenya beda banget gitu. Nah jadi kadang aku tuh ngakalin, jadi aku beli satu cushion, jadi aku pakai gitu ya, terus kalau misalnya cushionnya udah habis, nah terus aku isi pakai foundation yang botolan atau sekarang kan Maybelline banyak tuh yang sasetan atau kayak big tube gitu kan yang lebih murah lagi karena nggak harus beli packaging yang kaca. Nah tuh aku biasanya pakai yang gitu tuh, jadi aku taruh lagi buat ngisi di cushion kayak gitu. Oke, ini udah lumayan lama nih, udah mulai nyatu ya, walaupun beda sih sama warna tangan aku ya. Karena ini memang sengaja supaya lebih kelihatan Korean look-nya gitu. Oke. Terus aku masih kaca-kaca dulu, masih ngaca. Kalau misalnya masih ada beberapa titik yang masih kelihatan banget ada hitamnya, aku tambahin lagi. Oh ya, di sini aku sengaja nggak pakai concealer karena aku mau kasih aja contoh ke kalian kalau misalnya nih kalian kayak aduh males banget beli concealer, duit lagi dan lain-lain, apalagi untuk yang pemula banget yang make upnya masih belum banyak, bahkan untuk foundation aja masih mikir gitu mau beli. Ya udah beli foundation aja yang medium to full coverage atau medium to high coverage. Nah itu bisa sebagai
foundation atau sebagai alas bedak plus sebagai concealer kayak gitu. Jadi nggak usah beli foundation plus concealer, beli foundation aja atau beli baby cushion aja yang medium to full ini udah bisa kok, tenang aja. Walaupun sebenarnya untuk concealer yang nge-highlight itu belum bisa ya. Jadi ini kayak foundation plus concealer yang untuk nutupin bekas jerawat aja. Karena kalau untuk nge-highlight ya tentu saja perlu yang lebih cerah seperti itu. Oke, ini udah nutup banget ya. Aku nggak tahu nih kelihatan atau nggak di kamera. Ini kalau di real life nih udah lumayan ya, udah lumayan medok, udah lumayan tebel. Walaupun belum kayak, memang nggak kayak porselen banget, masih ada sih kalau ngaca-ngaca tuh masih ada bekas jerawatnya, but it's okay. Ini yang ya udah the simple way aja, yang nggak terlalu tebel. Soalnya nanti kalau tebel banget malah kayak pepandangan ya kan. Ini kan yang simple aja. Oke. Terus karena ini kan aku pakai jilbab jadi rada-rada susah ya di sini-sininya tuh. Nah, nanti kalau misalnya kalian makeup kan, kalau makeup sendiri kan otomatis nggak pakai jilbab ya. Nah, nanti jangan lupa di bagian sini-sini tuh jangan lupa dikenain ya. Tuh. Oke, seperti ini. Terus aku akan set muka aku. Oke. Aku akan set muka aku nih yang udah pakai foundation, pakai ini bedak bayi. Sebenarnya ini Pigeon Compact Baby Powder, tapi ini pengganti translucent sih, jadi ya aku pakai aja ke seluruh wajah. Oh ya, kalau kalian mau nambahin kayak cushion blush cream gitu bisa sih. Oke, atau kita pakai sekarang ya, bisa sih. Kita pakai sekarang aja deh, supaya blush on cream aku pakai gitu. Oke, maklum ya, ini makeup dadakan, jadi ngambilnya juga dadakan. Di sini aku mau pakai blush on cream Jafra yang mauve. Aku mau pakainya yang mauve karena yang mauve ini agak-agak ngepink. Ya kan, cantik banget kan. Yuk, terus kita pakai. Nih, mumpung aku belum set semuanya, aku mau pakai ini. Aku agak ke atas sedikit. Nah. Cantik ya. Dan memang juaranya Jafra ini adalah, ini walaupun aku udah set ya pakai bedak, tapi nggak kelihatan gompel kayak gitu. Dia nggak ngangkat foundation, nggak ngangkat bedak kayak gitu. Jadi kayak ya udah aman banget. Dan dia tuh misalnya kita salah-salah, misalnya salah naruh gitu ya, terus kita mau ngebenerin tuh masih bisa. Jadi nggak kelihatan yang ini kan dempul banget nih. Tenang aja, benar. Tenang, nanti dia akan lebih natural. Aku agak bawa ke hidung dikit, tapi kayak sisa-sisanya doang. Jadi nggak aku ambil lagi yang baru. Jadi ya kalau misalnya keangkat, kalau ke bawah ke hidung ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak ya udah. Tapi ini ke bawah kok. Oh, ke bawah ya. Oh iya, jejak cantikmu juga ada loh upload. Ini kenapa sih harus pakai blush on gitu? Apa sih fungsinya pakai blush on gitu? Nah, itu bisa dilihat di feed sebelum ini ya. Jadi fungsinya banyak banget. Jadi kalian walaupun natural look itu juga tetap harus pakai blush on sih supaya seger. Wow, cantik ya, cantik banget. Ada di dagu dikit. Oke. Dan
Terus seperti yang aku bilang tadi, mau di set. Ini ke semua aja, tapi aku mau naruh di beberapa tempat dulu pakai spons, nanti baru pakai brush. Nah, baru aku pakai brush buat di seluruh aja. Aku mau kasih kontur sedikit di pipi dan hidung supaya kayak ada nuansa, ada agak-agak tirus dikit gitu. Jadi aku pakai Madame G yang 03. Dikit aja, tenang, karena ini kan Korean look ya. Kalau American look gitu ya tebel nggak apa-apa sih, tapi kalau Korean look tuh dikit banget lah konturnya tuh, supaya yang penting ada shading-shadingannya aja ala-ala. Oke. Di hidung. Oke. Terus kita ke blush on-nya, kayaknya tetap di sini aja deh. Blush on-nya tetap dari Madame G supaya satu paket tuh. Tapi ini bukan blush on panas dingin ya, jadi masih kayak masih di tulang pipi sini buat ke atasin. Kalau misalnya panas dingin kan bener-bener sampai di bawah mata banget tuh. Kalau ini kayak bawah matanya masih nggak terlalu, kayak ada pinknya tapi nggak terlalu bawah mata banget. Tapi ini kayak di atas tulang pipi. Nah, gitu. Terus kita ke alis. Nah, ini sebenarnya aku mau pakai sekalian nyobain produk baru yang sebenarnya aku mau review tapi kayak nggak jadi terus. Jadi sekalian aja ya di sini. Nah, oke, untuk alisnya aku mau pakai Implora dulu seperti biasa. Nah, terus nanti baru aku timpa pakai ini Cheek Doll. Ya ini sebenarnya kayak bisa jadi maskara, bisa jadi kayak brow cara gitu. Kita coba aja, aku nggak tahu juga nih hasilnya kayak gimana. Jadi kita pakai ini dulu ya. Pakai yang biasa-biasa dulu, yang normal-normal dulu. Nah, biasanya kalau Korea itu terkenal dengan bentuk alis yang lurus. Nah, tapi nggak lurus nyek banget gitu ya. Terus kan agak menakutkan kalau lurus banget. Nah, ini kalian bisa lihat alis aku udah lumayan lurus. Jadi tinggal ngikutin bentuk alis aku, cuman ya dirapihin dikit. Dan di sini karena aku tetap mau pakai The Simple Way makeup tutorial, jadi aku nggak pakai concealer. Nah, kalau nanti kalian mau pakai concealer silahkan banget. Tapi yang di sini nih yang di tutorial sekarang aku nggak pakai concealer untuk bersihin alis. Jadi benar-benar alis asli aja, cuman dirapi-rapihin gitu. Bismillah. Tuh. Dan ini memang harus gimana ya, kalau mau bikin alisnya yang benar, misalnya kalian alisnya masih jarang-jarang gitu tipis, terus kalian mau ngebentuk itu memang bikin lama banget. Dan aku pun apalagi yang tebal kayak gini juga riskan, karena nantinya kalau terlalu bersemangat itu jadinya kayak sinchan gitu. Jadi bener-bener harus pelan-pelan, jangan terburu-buru gitu. Nah, tapi di sini aku mau simpel aja, makanya aku nggak pakai concealer. Jadi tinggal ngisi-ngisi alisnya aja. Tuh. Tuh, yang penting kayak nggak ada kosong-kosong. Kalau ada kosong ya diisi lagi.
sambil disisir lagi. Nah disisir-sisir tuh penting banget supaya kayak anggaplah kayak kalau kayak krayon gitu ya, itu supaya ada gradasinya gitu, nggak langsung sih gitu. Jadi supaya ada baur-baurannya dikit gitu kan. Atau kayak anggaplah kayak kita pakai blush on, kalau blush onnya langsung kita taruh set kayak gitu kan kayak nggak natural gitu, jadi harus dibaur-baur lagi. Kita lanjut ke alis berikutnya. Halo, terima kasih. Wah, lumayan ya, mungkin karena ini mau weekend ya, jadi banyak yang nonton. Aku jadi malu nih. Tapi sebenarnya ini aku bikin live-nya supaya ada konten aja. Karena udah lama banget kan gak bikin kayak konten live Instagram, gak bikin konten-konten make up gitu. Kalau misalnya nggak ada kontennya nanti malah kalian bosen, jadi aku pakai, jadi aku live aja. Oke. Oke. Oke, sepertinya alisnya agak beda ya, agak panjangan sebelah, but it's okay, nanti kita beresin lagi. Karena biasanya kalau misalnya make upnya alis dulu, terus nggak ada make up matanya tuh memang jadinya kosong banget. Tapi nanti kalau udah pakai make up mata tuh jadi kelihatan lebih bagus gitu. Nah nanti kalau udah pakai make up mata, nanti baru kita beres-beresin lagi yang mana gitu, yang kayak ketebelan gitu ya. Oke. Nah terus nih aku mau coba ini tadi, yang Cheek Dower. Aku nggak tahu, ini aku beli di Shopee. Sebenarnya aku nggak beli ini aja, aku kayak beli yang lain-lain gitu, cuman ada ini jadi aku penasaran aja mau coba gitu. Oke, ini Cheek Dower. Nah dia itu bentuknya seperti ini kayak dupe-nya apa gitu, aku lupa deh. Tuh bentuknya seperti ini, jadi dia maskara tapi unik seperti ini dan bisa buat alis. Tapi karena ini hitam jadi kita harus pelan-pelan bro, pelan-pelan, jangan sampai salah arah nih. Ini udah tebel, dipakein ini lagi, kalau terlalu tebel lagi jadi cincin beneran. Nah kita pelan-pelan aja. Wow, wow. Dia ngangkat banget loh bulu-bulu alis tuh, jadi kayak wow. Aku tidak berani banyak-banyak, dikit aja deh. Nah kayak gini dulu ya, nanti Oke, untuk eyeshadow-nya di sini aku mau pakai Beauty Creation yang Irresistible. Nah, terus ini lucu banget ya alis aku ya kayaknya nih. Aku harus sikat-sikat deh. Bentar ya. Coba alisnya aku sikat-sikat dulu karena kayak tebal banget. Padahal kalian lihat kan aku makainya tuh benar-benar literally dikit banget. Tapi ya gini lah. Tuh. Nah, udah kayak gini dulu. Nah, jadi Irresistible ini make upnya lucu-lucu banget dan dia natural banget gitu semuanya tuh. Jadi ini bisa banget buat kalian yang baru make up atau baru mau beli make up, atau kayak bingung nih yang eyeshadow tuh buat semuanya, biar natural look bisa, party look bisa, soft glam bisa, Korean look bisa, American look bisa. Nah itu ini bisa banget nih ya, udah gompel-gompel tuh memang
sering aku pakai walaupun ya belum habis-habis sih karena banyak eyeshadow yang lain. Oke, ini aku yang pertama pakai Naked dulu. Ini Naked. Pokoknya warna-warna yang senada sama warna kulit kita lah ya, supaya aduh, brushnya kotor. Oke, pakai ini. Nah, pokoknya kayak ngebedakin bagian kelopak kita lagi, fungsinya supaya warna kelopak itu jadi sama dua-duanya tuh. Kali aja kan ada yang keringetan lah, ada yang beda warnanya lah, atau ada apa. Nah itu kita samain dulu nih, kita bedakin dulu. Oke. Nah terus buat gradasi warnanya aku mau pakai yang ini, Smack ini pink nude di aku. Tapi kalau misalnya buat kalian yang warna kulitnya lebih putih lagi, lebih cerah lagi, nah ini pasti akan jadi lebih pink. Jadi hati-hati aja makainya. Kalau di aku sih jadinya kayak pink peach nude gitu, hampir nggak kelihatan tuh, lihat nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, ini jadi warna gradasi aja. Tuh. Kalau misalnya di kamera nggak terlalu kelihatan, sorry ya, karena aku tuh bingung gitu. Aku mau bikin video full gitu, mau direkam terus diedit, nanti nggak bisa masuk IGTV. Bisa sih masuk IGTV, cuman kayak cuma 15 menit, sedangkan aku kan mau bener-bener ngasih tahu full step by stepnya gitu. Oh ya, tipsnya lagi nih, pakai eyeshadow untuk pemula jangan seperti ini ya, karena kalau kayak gini tuh neken banget. Nah jadi seperti ini dari ujung. Nah terus ngambilnya juga ya di tap-tap kayak gini, boleh enggak juga nggak apa-apa, karena ini eyeshadownya literally bagus dan mudah banget dibaur, jadi nggak yang sampai ngejiplak gitu. Oke, caranya tadi ya bikin gradasi tuh kayak gini tuh, dari ini kan bola mata nih. Terus bola mata kan ada nih yang ujung bola matanya tuh di situ. Nah kita taruhnya di sini supaya kalau pas buka mata ada gradasi warnanya seperti itu. Nah tips lagi buat yang mata sipit kayak aku, kan biasanya kalau yang matanya tuh double eyelid gitu atau kelopak matanya kelihatan, itu ya udah kita taruh di sini juga pas kita buka mata kan kelihatan. Nah tapi kalau untuk mata sipit itu harus dikeatasin dikit. Jadi pokoknya batasnya adalah, kan sipit itu beda-beda ya, ada yang sipit gimana, ada yang sipit itu beda-beda gitu. Maksudnya kalau misalnya aku bilang aku sipit, ya antara sipit A dengan sipit B dengan sipit C itu beda-beda. Nah jadi caranya adalah kalian pakai nih set, terus kalian buka mata, lihat ke kamera atau ke kaca. Kalau pada saat kalian buka mata itu udah mulai kelihatan gradasinya, oke, berarti batasnya di situ. Nanti kalau kalian udah latihan berkali-kali, 10 kali, 20 kali, kalian akan tahu batasannya di mana. Waktu masih pertama kali pakai mungkin masih bingung, ya nggak ya, naikin lagi deh, terlalu naik, aduh gimana ya, gitu tuh masih sekali dua kali tuh masih ragu. Tapi kalau udah berkali-kali kalian akan tahu batasannya. Nah kayak aku nih, aku udah tahu batasannya gitu. Jadi yang penting aku buka mata kelihatan, jadi nggak perlu sampai bawah alis banget, yang enggak, cuman ya sampai sini biasanya aku pokoknya. Dan bahkan untuk, kan mata kita tuh kanan kiri agak beda, nah jadi memang kelopak mata aku juga kanan sama kiri tuh beda, jadi aku nggak usah pentingin presisi, yang penting saat aku buka mata kanan dengan kiri aku tuh ya udah gitu, pinknya kelihatan. Nah terus kalau misalnya nih, ini kan aku contohin makeup yang ini, terus misalnya kalian pakai shadow yang lain yang lebih pigmented, ternyata ngejiplak gitu, tenang aja. Jadi ambil brush lagi yang sama, terus kalian pakaiin tisu, kalian gesek-gesek gitu di tisunya supaya pokoknya brushnya bersih gitu kan. Terus ya udah kalian tinggal baur lagi yang daerah yang ngejiplak yang terlalu kakunya gitu nih, di sini gitu. Nah terus di sini kalian brush lagi terus lagi. Ya memang itu capek banget, dan bahkan untuk yang aku dulu pemula tuh mata aku sampai sakit karena aku pakai eyeshadow-nya terlalu ngejiplak, terus aku baurnya itu lama banget sampai mataku sakit. Kayak bukan sakit sih, kayak perih gitu kan, kegesek-gesek terus. Tapi sekarang ya pokoknya lebih ringan lagi tangannya, ngambilnya jangan terlalu bersemangat, dan jadinya nanti lebih halus lagi gitu. Oke sudah. Terus apa lagi, aku mau pakai yang warna
Oke deh, kayak gini aja. Aku mau pakai warna ini, pink yang sama kayak tadi. Cuman aku campur sama coklat. Jadi nggak coklat full. Jadi kayak ini. Terus set. Nah, terus aku taruh di hampir sama, cuman kayak lebih di ujungnya aja gitu. Nah. Terus kayak aku bawa ke atas supaya agak sedikit show. Oh, keren banget. Tuh aku panjangin kayak gini supaya kayak fox eye. Uh, wow, kelihatan ya. Gila, keren banget. Sabar, sabar, sabar. Terus, oke. Terus aku pakai brush seperti ini. Pokoknya atau kalian mau pakai apa sih yang spons aplikator bawaan di eyeshadow itu boleh lah ya. Ambil warna pink, terus taruh di bawah. Supaya bagian bawah tuh nggak terlalu kosong banget, Beb. Karena kalau tiba-tiba warna kelopak atasnya pink, bawahnya tuh kayak nggak ada warnanya tuh kayak kurang gitu. Jadi ditambahin aja dikit supaya ada nuansa-nuansa, aduh kecolok kan, nuansa pinknya juga gitu. Walaupun di kamera nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Nah, terus aku pakai lagi yang pink campur coklat buat di bawah juga tapi di ujung-ujung. Oh, keren. Sorry, aku membanggakan diri sendiri karena emang aku literally udah lama banget nggak make up, jadi aku kangen. Tuh, sudah cukup. Terus pakai tangan, tangan jari manis. Terus pakai yang shimmer nih, True Love. Terus taruh di kelopak sini. Tuh. Tapi dikit aja ya, karena ini literally berbahaya. Bukan glitter sih, ini shimmernya luar biasa. Tuh. Terus agak di bawah-bawahin lah, nggak apa-apa. Oh. Keren kan? Keren banget. Terus aku ambil yang Love Letter. Dia shimmer juga, cuman lebih ke gold. Terus aku taruh di sini. Black cantik. Pakainya asal aja, yang penting tuh, yang penting supaya ada ini. Halo, sorry ya kalian menonton live IG yang random karena di sini sambil make upan aja, tapi ya ini bagus sih. Tuh, oke. Terus aku mau pakai eyeliner. Eyelinernya aku pakai dari Maybelline. Nah, di sini karena aku bilang tadi mau di Simple Way makeup, jadi eyelinernya nggak yang terlalu cat wing atau kayak terlalu tebel. Intinya aku cuma ngisi aja bagian waterline di daerah deket banget sama bulu mata supaya kelihatan lebih tajam aja. Tuh, seperti ini. Hi, Prince Mahenur. Am I right to tell your name? To spell your name? Okay, I will do it the same to my left eye. Karena di sini kayaknya ada orang bule, jadi udah aku ngomongnya agak-agak ngomong bahasa Inggris gitu.
Untuk yang sebelah kiri memang aku agak susah, Beb. Sumpah ya, untuk eyeliner itu aku lebih milih buat dandanin orang, jujur. Karena kalau dandanin orang kan ya udah kelihatan gitu kan. Kalau ini tuh susah banget. Oke. Kayak gini. Oke. Terus aku akan pakai jangan True Love deh, Love. Ada yang lain aja. Aku mau pakai highlighter. Cuman highlighternya yang dari Madame J aja deh. Untuk hidung aku pakai jari dulu, tuh supaya lebih kelihatan. Nah, terus baru aku baur. Nah, sisanya baru aku pakai brush. Gila, highlighter Madame J ini keren banget loh. Karena dia nggak gimana ya, nggak yang terlalu pokoknya bikin tampilan itu kayak wet look atau glowing look, bukan kayak blinding bener-bener membutakan yang sampai highlighternya kayak lampu wattnya 100 gitu nggak. Jadi ini kayak wet look aja gitu. Wih, udah selesai, Beb. Selesai highlighternya maksudnya. Oke, terus ini sebenarnya kita tinggal lipstick, but maybe kayaknya blushnya aku tambahin dikit lagi supaya kelihatan lebih medok dan doer lagi. Tuh mampus kan tuh. Oke. Terus supaya di bagian pipinya agak ngepink, aku mau pakai blush on dari Maybelline, tapi ini packagingnya udah aku pindah ya ke palet kosong, jadi supaya ini kayak make up palette aku yang khusus blush on. Nah, tapi ini Maybelline, aku inget banget karena dia beda sendiri kan, dia kotak sendiri. Ini Maybelline Fit Me Blush yang nude, jadi dia sebenarnya warnanya tuh nggak kelihatan banget gitu di aku, tapi glitter shimmernya itu cantik karena jadi kayak ngasih warna pink gitu. Serius cantik banget. Aku nggak tahu kalau di kamera kelihatan atau enggak, tapi di sini jadi beda gitu glowingnya tuh beda antara di dagu, hidung ini kan kayak agak-agak gold putih gitu ya. Kalau di sini tuh pink. Keren banget. Udah, terus oh ya, pakai maskara, lupa. Dan kayak gini. Oh iya, kayaknya aku mau pakai eyeliner, tapi kita pakai maskara dulu. Karena kan Korea kayak agak ada yang kayak eyeliner gitu kan. Ini aku bingung. Gimana nih cara pakai maskara sekecil kayak gini? Wow, tapi dia keren loh. Aku lupa banget dupnya apa. Kalau misalnya kalian tahu dup, kayaknya dari Perfect Diary nggak sih yang dari Korea itu, aku lupa deh. Atau mungkin jangan-jangan ini duluan, aku nggak tahu. Ini tuh mirip banget. Aku kan lihat-lihat misalnya kayak beauty vlogger gitu ya. I don't know dari negara mana, soalnya kayak random gitu aku tonton. Pokoknya makeup tutorial, terus dia sambil nge-review produk yang mirip banget sama ini. Jadi bentuknya tuh maskaranya, aplikatornya tuh kayak gini, nggak seperti maskara pada umumnya gitu, tapi katanya dia memanjangkan walaupun tidak memberi volume, dan sepertinya ini juga sama.
Dia nggak bikin tebal tapi dia manjangin banget nih. Tuh. Dan aku lupa penjepit bulu mata, ya udahlah. Tapi ini oke banget sih. Kayak mas bawah juga ya. Bawah juga deh. Wah, tuh aku nggak tahu dari kalian lihat nggak ya. Tapi kalau di real life nih kelihatan banget nih dia kayak lentik banget. Nah yang ini tuh masih nggak kelihatan gitu. Oke, have done. Tinggal lipstick dan beberapa highlighter dan ngeberesin dikit dan kita selesai. Ini kayaknya alisnya udah bagus sih udah. Terus lipstiknya mau pakai apa ya? Lipstick tuh kalau Korea pasti ombre ya. Jadi kita pakai ombre-ombrean. Nggak ngepink gitu nggak sih? Kayak Oke, aku mau pakai 3 ini. Yang pertama kita pakai ini dulu, Hana Sui Matte Durable Lip Cream yang Forest Berry. Kalau di kalian mungkin ini jadi pink tua ya, kalau di aku agak pink nude Fanta. Keren. Oke, seperti ini. Terus kalian bisa lihat ya sebenarnya bibir aku tuh bentuknya tuh nanjak maksudnya. Ini apa ya namanya? Aku lupa deh. Filtrum ya. Ini tuh kayak tajam banget. Nah, aku mau bikin dia agak sedikit bulat. Jadi aku sedikit aja. Nah, udah seperti ini. Terus kurang niat nggak sih? Udah, aku pakai ini salsa yang 06 Passion Red sedikit aja karena I know ini akan merah banget. Aku suka. Terus aku lip glossnya yang murah meriah aja nih 30 ribuan dari Rani Cosmetic yang lip shine apa ya, lip shine transparan. Aku mau coba dikit dulu. Aku nggak tahu deh ini terlalu berlebihan gak sih lipsticknya. In real life sih oke, nggak ada masalah, cuman aku mengyutkan dia aja sedikit ya. Aku nyutin lagi sedikit pakai ini Venus yang nomor 13 apa ya namanya, Lero Dea di bagian luar aja nih ya. Nah gitu deh.
lama-lama jadi makin doer. Ya inilah, untuk lipstick memang aku tidak memperhitungkannya, but yaudah, it's okay. Taruh lagi di tengah yang merah. Terus lip gloss lagi. Oke, nggak apa-apa kali ya, namanya juga soft glam. Jadi kalau dia agak sedikit menor di bagian bibir nggak apa-apa. Oke. Terus di sini aku mau agak-agak rapihin lagi alisnya. Ini pakai apa sih, spons, tapi kayak cuman buat di atas alis, kayak pengganti concealer aja tuh, kayak kelihatan lebih rata. Iya, aku suka banget mascaranya loh. Dah, terus tinggal diberesin jilbabnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Aku nggak tahu sih untuk ini, sepertinya di kamera live IG-nya dia akan agak sedikit menor, tapi lihat aja nanti di feeds untuk hasilnya setelah di foto, terus nanti before afternya dan sebagainya. Ini akan kelihatan cantik banget karena di real life tadi aku ngaca dia cantik banget. Kalau di live IG aku nggak tahu ya, ini karena masih efek ring light dan lain-lain, mungkin agak sedikit menor atau enggak, mungkin karena bayangan aku aja. It's okay. Tapi memang di bagian bibirnya memang aku mau bener-bener kayak full lips gitu, enggak yang ombre bikin tipis, karena sudah terbiasa bibir aku sudah lumayan tipis. Jadi kalau aku tipisin lagi di ombre tipis gitu, jadinya kayak aku biasanya aja gitu, nggak ada yang baru. Jadi ini aku mau coba tampilan yang baru, karena kan orang Korea juga banyak kan yang bibirnya tebal. Jadi ini ya aku nyoba aja gitu, Korean dengan sedikit terlihat glamor karena lipstiknya atau bibirnya agak full seperti itu. Oke, seperti ini. Gimana menurut kalian? Nah, jadi tutorialnya seperti ini. Untuk nanti hasil fotonya akan ada di feeds, jadi nantikan aja mungkin besok, karena aku mau foto-foto dulu, terus nanti aku mau apa sih, collage dulu untuk before afternya dan lain-lain. Jadi ya aku juga mau bikin TikTok untuk jejak cantikmu juga. So ya, sampai ketemu lagi di JC TV berikutnya. Bye bye.